Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Musim kemarau panjang dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah dusun di Desa Dawakerti, Kecamatan Abang Karangasem mengalami kesulitan air bersih. Polisi meringkus 8 orang pengedar sabu-sabu di Gianyar. Kantor Persatuan Becak Listrik Indonesia diresmikan di Denpasar. Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan program becak listrik yang akan menggantikan becak konvensional yang menggunakan tenaga manusia. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai meresmikan Kantor Persatuan Becak Listrik Indonesia di Denpasar Selasa lalu mengatakan, selain ramah lingkungan, wisatawan masih bisa menikmati becak yang bertenaga listrik sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan juga pengayuh becak itu sendiri. Ini memang pemikiran dari Presiden bahwa becak konvensional itu ya katakanlah kurang manusiawi ya. Ada orang-orang sangat tua ya terpaksa narik becak yang mendapatkan nafkah yang sedikit tapi nggak sesuai lah dengan fisiknya. Itu kan itu nggak manusiawi kan. Tapi dengan becak listrik ini maka ya dia ya lebih mudah ya, lebih ringan, tidak berkeringat. Jadi itu manusiawi kan. Dan lagi dengan perkembangan teknologi sekarang, saya kira dengan becak listrik ini lebih bagus ya daripada becak genjot yang tradisional sejak ya, zaman kuno itu kan begitu. Tetap umum juga, tapi spesifik di Bali itu lebih bermanfaat untuk pariwisata, mengembangkan pariwisata. Kan ternyata para wisatawan asing sangat suka menyukai ini ya. Jalannya nggak terlalu kenceng, bisa menikmati pemandangan. Khusus di Bali, becak listrik ini akan ditempatkan di kawasan wisata seperti Nusa Dua di Kabupaten Badung, Sanur, Benoa, Kota Denpasar, dan kawasan Jatilui di Kabupaten Tabanan. Becak listrik diluncurkan pada tanggal 19 September 2024 oleh Dinas Perhubungan Bali dan ditandai penyerahan 17 unit becak listrik untuk pemerintah Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Jatilui masih ramai. Jumlah wisatawan setiap hari membludak. Tidak kurang 1.000 orang per hari. Sebagian besar 80% adalah wisatawan asing yang berasal dari Eropa dan sisanya wisatawan Asia dan domestik. Belakangan ini jumlah wisatawan asal Eropa menunjukkan tren menurun. Sebaliknya wisatawan dari Asia seperti dari India, Cina, Singapura, dan Malaysia meningkat, termasuk wisatawan lokal. Kunjungan ke Jatilui kan didominasi oleh tamu asing, yang mana sekarang 80% didominasi oleh Eropa, sisanya ada 10% itu tamu Asia, sisanya 10% masih domestik. Tapi ini terus, Eropa ini terus menurun karena lebih banyak lagi tamu Asia kayak dari India, Cina, Singapura, Malaysia yang datang ke Jatilui. Dan juga penduduk lokal, semuanya tamu Nusantara juga terus bertambah datangnya dia. Per hari karena saat ini kan masih low season, sekarang masih kunjungan tamu asing 1.000 sampai 1.500, kunjungan tamu lokal sampai 300 sampai 500. Pengelola wisata Jatilui berusaha mendongkrak jumlah wisatawan asing dengan berbagai paket yang menarik. Banyak alasan wisatawan tertarik mengunjungi Jatilui, salah satunya sebagai warisan dunia. Pemda dan pengelola wisata ini harus lebih aktif dan kreatif membuat kegiatan menarik untuk mempromosikan kawasan wisata, karena walaupun terkenal, banyak wisata di Bali saat ini sedang mempercantik diri dan bisa menarik wisatawan asing. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan.
Berawal dari iseng, Anak Agung Gede Anom Sutarjana kini bergelar pengusaha anggur kecil-kecilan. Sehari-hari ia menghabiskan waktu di halaman belakang rumah di Banjar, Kelurahan Kubu, Bangli, yang ditumbuhi tanaman anggur impor. Agung Sutarjana mulai membudidayakan anggur impor sejak COVID-19 melanda. Karena aktivitas terbatas, maka ia mengisi waktu dengan menanam anggur impor jenis Dickson. Selama 6 bulan tekun merawat, tanaman anggurnya berbuah dan ia pun bersemangat dan memilih anggur menjadi ladang usaha. Saat ini, Agung Sutarjana berhasil mengembangkan 8 jenis bibit varian anggur, antara lain anggur Jupiter, Transfigurasi, Dickson, anggur akademik, hingga anggur landis. Hanya saja penjualan belum maksimal karena produksi masih terbatas. Kendati demikian, ia sudah menjual sebagian melalui media sosial. Semisal, untuk bibit dijual kisaran harga Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung panjang pendeknya bibit. Dengan cara pemeliharaan saya ikuti yang di YouTube, tahu-tahu lagi 6 bulannya udah mulai keluar bunga. Saya semangat, berarti di Bangli cocok dong tanam anggur. Akhirnya setelah itu saya coba beli lagi bibit. Pada saat itu saya beli bibit sekitar antara 200 sampai 300 per bibit, paling hanya segini lah. Memang pernah sih saya jualan buah, tapi jarang dan saya batasi. Karena sebenarnya sih hanya untuk yang pembeli bibit, untuk sebagai contoh, dia tidak dibilang hoak nanti anunya palsu gitu. Bagi Anda yang suka dengan memelihara tanaman, tidak ada salahnya meniru Agung Sutarjana dengan melirik budidaya anggur. Bila tekun dan sabar, budidaya ini akan mendatangkan keuntungan tidak sedikit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.